Ya, selamat siang. Eh, Kembali lagi bersama saya Gali Andika sebagai host di sini. Kita akan berbincang-bincang santuy dengan wartawan senior. Sudah tak asing lagi bagi jurnalis di kalangan Jawa Barat, terutama Subang. Kita perkenalkan Kang Dali. Selamat siang, Kang Dali. Selamat siang. Bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas di saat ini, Pak? Ya, aktivitas kan masih tetap seperti sedia kala. Walaupun dari segi usia sebenarnya sudah masa pensiun sebenarnya. Betul. Kalau di pekerja formal gitu. Karena kita ini kan dunia wartawan, kewartawanan itu sebenarnya tidak ada masa kerjanya. Iya. Walaupun di beberapa media itu memang ada batas maksimalnya kan gitu, seperti itu. Iya. Nah, alhamdulillah lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga lindungan, dan mudah-mudahan kita semua juga sama diberi kesehatan. Amin, dan ya. petunjuknya oleh Tentunya sedikit Pak, ini untuk di Subang ini kan sudah bermunculan ya teman-teman jurnalis baru lah gitu. Mungkin Bapak bisa sedikit menyampaikan bagaimana kesan dan pesan menjadi seorang jurnalis yang kita ketahui Pak Dali ini, atau bisa disebut Kang Dali ya, gitu, di Subang sangat populer lah namanya gitu kan. Dan sepak terjangnya juga luar biasa di berbagai organisasi, dan bahkan kita juga dengar dulu pernah menjadi pengurus PWI ya di Kabupaten Subang. Mungkin bisa disampaikan Pak sedikit ya pengalaman lah gitu. Pertama yaitu tadi disebut saya pernah menjadi pengurus, dan memang sampai saat ini saya masih tercatat sebagai anggota PWI di Jawa Barat. Betul. Bahkan wartawan sekarang kan harus ikut kompetisi. Alhamdulillah walaupun saya kompetisinya muda, itu yang penting sudah mengikuti aturan. Betul. Nah, kalau melihat dekade dari awal, yang paling utama bagi seorang jurnalis atau wartawan itu ya harus diingat bahwa ini adalah pekerjaan profesi. Betul. Seperti halnya dokter, pengacara, kan, guru. Betul. Kenapa disebut profesi? Ya karena kita memiliki kode etik. Kode etik tuh. Yang kedua, ya kita juga diberi landasan hukum yang kuat dengan adanya Undang-Undang Pokok PS. Betul. Nah, ini yang perlu diingat ya mungkin oleh rekan-rekan wartawan yang sekarang. Nah, soal senior tidak senior itu sebenarnya tidak ada. Betul. Yang penting dalam wartawan Di jurnalis tidak ada senior junior. Terus kan. belajar ya Pak ya? Mungkin karena usianya. Betul. Nah, tapi yang penting kan justru kita harus menyesuaikan dengan perkembangan. Betul. Ya kan, perkembangan Era teknologi. era teknologi sekarang. Kan kalau kita dulu saja, saya biasa dengan mesin tik. Begitu ada komputernya kan tidak seperti yang saat sekarang kan, ada Pentium 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dulu itu kan pakai DOS kan, yang DOS, ya. nah itu kan itu susah kan. Begitu kita yang di kampung, begitu di kota disuruh ngetik karena di tempat kita bekerja sudah memakai komputer kan kelihatan tok tok, loh itu bukan mesin tik tapi itu adalah komputer. Nah, pegangnya kan ya era berkembang, akhirnya ada teknologi baru sampai sekarang ini kan ada ini alat-alat yang smartphone seperti ini kan canggih, dari sini lebih canggih ini. Nah, ini perkembangan seperti ini jangan sampai ya kita juga di dalam berkiprah kan memakai gaya-gaya lama. Gaya-gaya lama seperti apa? Sampai sekarang kan masih ada yang dinyamakan wartawan tanpa surat kabar kan, tempo ayat, tempo eueuh kan gitu, wartawan amplop. Nah, itu dari sejak dulu kok masih ada sampai sekarang. Betul. Padahal perkembangan di pemerintahan, perkembangan di masyarakat ini kan cukup cepat. Betul. Ya. Karena segala sesuatu sekarang ini kan tanpa ada karya, tanpa ada apalah, itu kan
Tidak bisa. Termasuk kan bermunculannya media-media baru kan dengan tadi disebutkan wartawan-wartawan baru. Nah, ini jangan karena mudahnya, karena kita zaman reformasi dari sejak 98 sampai sekarang, tapi justru kita bagaimana kita meningkatkan, mengembangkan profesi kita sebagai seorang jurnalis kan gitu. Dengan kode yang tua juga kan abong kena naon anggota PWI, saya ini organisasi lama mentang-mentang, tapi kita tidak mau mengikuti perkembangan yang ada. Ini akan tertinggal kan gitu ya. Di garis bawah ya, bosnya di dunia jurnalis ini tidak ada yang namanya senior ya, Pak Dali ya. Kalau menurut saya tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang disebutan senior itu karena ya Bung Gali memiliki media Lampu Satu, ya, Bung Warlan memiliki media Jabar. Nah, itu kan dianggap senior oleh anak buahnya, kan, oleh karyawannya, kan seperti itu, atau oleh rekan-rekannya karena dari faktor umur, kan seperti itu menurut saya. Bahkan bisa saja yang baru-baru ini akan lebih senior dalam karya. Kalau saya melihatnya dari karya lah. Jadi buat apa kita mengaku wartawan, apalagi sekarang era digital, media online yang suatu saat harus terus-terus bikin berita. Ngakunya wartawan online tapi nggak pernah aktif membuat berita minimal 1 hari 1. Iya kan? Apalagi kalau tidak ada wartawannya. Artinya kan harus segala sesuatu dibikin oleh kita ya. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Apalagi mungkin dari sisi perkembangan zaman ya, berbeda sekali yang dulu dengan wartawan dulu dengan wartawan sekarang. Dari sisi perjuangan penerbitan ya Pak ya. Ya, jelas. Mungkin kan kalau dulu mungkin masih mengalami ya Pak, pakai masih ketik. Itu makanya dengan faksimil kan dulu Subang ini kan belum ada era teknologi kan. Setingkat pikiran rakyat aja dulu itu yang agak bagus itu melalui pesawat 2 meteran. Artinya dieja, umpamanya pikiran rakyat, Papa India Kilo Alpha Romeo Alpha November, pikiran terbaca pikiran. Romeo Alpha Kilo Yankee Alpha Tango rakyat terbaca rakyat. Itu terus itu kalau kita sudah nulis teh kan. Nah, belakangan ada faksimil. Nah, itu kan ubah agak cepat kan. Nah, itulah perkembangan seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sudah tidak itu, potret sudah dibikin, kirim dan lain sebagainya. Jadi lebih canggih. Nah, kalau tidak mengikuti itu ya kumaha tuh wartawan tuh bisa ngetik. Nah, kan ngetik tetap harus bisa karena di handphone juga kan pakai mesin ngetik. Nah, yang lebih bagus ya kita terus belajar ya sesuai dengan perkembangan alam. Apalagi sekarang dalam masa pandemi Covid ini juga kan kita ini kan sudah ditantang oleh induk organisasi khususnya bagi kami di PWI. Nah, itu kan untuk menjadi relawan kan bagaimana kita mengadvokasi masyarakat supaya lebih taat di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jangan sebaliknya justru kita tidak melakukan hal itu. Nah, seperti sekarang umpamanya saya tidak memakai masker. Ini kan tempat saya. Ini sudah safety, nah, kan itu. Jadi mohon maaf kalau saya tidak, karena saya menganggap bahwa ruangan ini sangat-sangat safety. Saya sebelum masuk ke sini juga nanti setelah ngobrol juga saya akan cuci tangan, lalu saya memakai hand sanitizer. Ini juga menarik nih. Jadi kita juga pengen tahu ya, mungkin mungkin para pejabat Subang dari mungkin bupati pertama ya Pak. Dulu siapa Pak? Yang pertama kan dulu kita saya dapat informasi sendiri Bapak ini kan sebenarnya orang Cianjur asli. Kan? Cianjur itu lahir. Cianjur lahir ya. Besarnya di Bandung. Sampai kuliah, sampai bekerja menjadi wartawan. Betul. Nah, ini flashback dulu Pak. Karena mau ada kerjasama dulu itu di Mandala ada kerjasama dengan Kompas. Nah, itu kan diseleksi lagi. Dulu itu jadi wartawan. Tahun berapa Pak mulai menggeluti dunia jurnalis Pak? Tahun berapa? Mungkin Bung Gali belum lahir. Iya kan? Artinya 80. Saya lulus Orde lama ya Pak. 88-an lah, 87-88. Udah jadi jurnalis Pak? Saya juga kan tadinya begitu di Unisba, saya kuliah di Universitas Bandung ya. Islam Bandung, Fakultas Usuluddin, kan saya pernah ikut pendidikan di sana di Jakarta, pendidikan jurnalis. Dulu ada gitu Oskam apalah dikasih sertifikat kan. Karena kenapa saya jadi wartawan? Karena saya aktif. Dulu itu ada Badan Kegiatan Kemahasiswaan BKPM yang ketuanya Pak Alex Sobur yang sampai sekarang juga dia masih jadi dosen aktif di Unisban. Iya kan? Dia aktif nulis apa kan. Tahun berapa Pak?
Itu sekitar tahun 85, 86 lah. 86. Tapi enggak, itu belum jadi wartawan ya, tapi setelah jadi wartawan sekitar ya 85 86 waktu itu. 85-an udah jadi wartawan dan masih eksis sampai sekarang. Gubernurnya waktu itu baru Pak Ang pergantian ke Yogi S. Mehmet. Ya kebetulan saya juga ditugaskan, ini masih di Mandala ya dulu, di Gedung Sate kan. Nah kan tahun ke Subang ini ya sekitar 89 kalau nggak salah. Bupatinya siapa Pak? Dulu pertama di sini Haji Oman Sahroni. Tapi saya juga kan dengan yang sebelumnya sempat karena di Gedung Sate itu sekarang kan belum otonomi daerah dulu kan. Jadi kalau kegiatan gubernur ke daerah khususnya ke Subang ini paling sering karena Subang ini kan lahan pertaniannya cukup bagus dulu. Betul. Kan ada Infrainsus, ada apa, Pak Harto juga paling sering ke Subang kan. Saya juga kaget kan begitu mau ditugaskan Subang, loh tahu saya Subang itu Pamanukan ya, karena saya ada teman sekolah apa di Pamanukan. Tapi kalau Subangnya sendiri saya belum tahu kan. Betul. Baru tahu oh, seperti itu. Nah dulu juga banyak wartawan yang ya tanda kutip lah ya. Maka begitu saya ke sini juga saya kaget karena di sana di kota lah mungkin ya sering bergaulnya yang itu ya, yang gimana Mas yang berpendidikan. Nah, karena saya begitu ditugaskan ini kan setelah mengikuti tes ya, tes psikologi aja untuk masuk ke kelompok Kopassus waktu itu dari pagi kan sampai sore 2 kali. Cuma tes psikologi untuk jadi seorang wartawan ya. Besoknya kan ada pengetahuan umum kan, disesuaikan pengetahuan umum itu artinya kalau kita di Jawa Barat medianya kan itu harus tahu tentang Jawa Barat. Apalagi kalau lokal. Betul. Yang mau ditugaskan di Kota Bandung atau ya di Kota Bandung itu kan dia harus tahu dinas instansi, pejabat-pejabat dan sebagainya kan gitu. Jadi ada hasil tes kok nggak tahu nama wali kota, padahal dia lahir di Bandung, sekolah di Bandung, tapi dia nggak tahu. Nah, seperti halnya kalau di Subang. Nah, makanya media-media sekarang sebenarnya harus dites juga rekan-rekan ini kan. Belum lagi bikin berita. Saya untuk jadi di polisi aja kan Pokja Polres dijobkan. Waktu itu ada Polres Bandung Barat Bandung Tengah itu baru. Saya bingung loh. Saya kan biasa di lingkungan polisi, akhirnya harus di polisi. Tapi karena tadi itu kita inilah sebagai jurnalis kita harus banyak gaul, banyak teman ya. Banyak gaul, banyak teman. Kan bagaimana cara mendekati orang kan? Bukan mendekati orang karena kita ada maunya. Seperti, itulah kan. Wah iya bare duit mal ya. Apa kayak nah, kan kebanyakan seperti itu. Padahal saya enggak. Kita ini harus mengorbankan uang untuk kita menjadi rekan ya. Atau mitra. Kan? Ternyata Kasat Reskrim yang bertanggung jawab di itu tidak mau memberikan apa-apa, tapi dia harus kita dulu itu izin dulu ke Kabako. Kita kenalan, kita apa. Setelah itu kan lancar segala sesuatu kan itu. Nah, seperti itu. Ada trik-trik khusus ya Pak ya tentunya dalam konteks ya memperluas. Ya, itu harus berkorban. Termasuk saya ditugaskan ke Pantura, harus merekam bagaimana kehidupan malam di jalur Pantura yang sekarang ya lebih dikenal dengan Janam. Itu saya kan sampai harus nginep di hotel, harus cari rekan guide kan. Bentar Pak, itu pengalaman paling berkesan atau gimana Pak? Disebut berkesan sih tidak ya. Tidak. Kalau berkesan banyak kesan baik dan tidak baik itu setelah bertugas di Subang. Itu kan sebelum bertugas di Subang. Oh sebelum ya? Kan gitu. Jadi begitu kita ke Subang, ya kita kan sudah paham, oh ternyata kehidupan rekan-rekan jadi wartawan di daerah ini seperti ini. Betul. Sekarang mah udah baik-baik lah rekan-rekan, tidak terlalu vulgar dalam di organisasi teu aya silih lempar asbak, kursi kan. Dulu dan memang nggak pernah aya rapat-rapatna, aya nama ningali teh kan berbagai organisasi teh kan, rapat paling di FB di grup. Nah itu inilah yang kurangnya interaksi. Padahal dulu kan ada yang dinamakan interaksi positif antara pers, masyarakat dan pemerintah. Nah, kan itu. Tapi itu kan orde baru katanya kan. Tapi menurut saya itu harus tetap diterapkan. Bagaimana kita bisa menjadi mitra yang baik dengan pemerintah daerah dengan masyarakat. Lamun urang jeung urang, rekan jeung rekan, nage geus parjarai-berai. Betul. Nah kan itu. Ini yang harus kita sering diterapkan karena hidup ini kan tetap kita lebih condong kepada soal
kemanusiaan, sosial kan, Silaturahmi. sosial kan, kesosialan. Betul. Artinya kita dilahirkan adalah untuk hidup. Nah, hidup ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Nah, kan, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang yang beragama Islam. Nah, itu kan selain ke manusia juga ke yang menciptakan kita. Nah, bagi saya mungkin yang ada usianya udah ini, ya ini kan harus lebih diimbangi kan, harus lebih banyak kepada Tuhannya daripada ke manusia. Tapi tetap ke manusia itu tidak akan lepas dan itu harus terus. Sebab kalau kita punya masalah dengan Bung Galih kan, nah tanpa Bung Galih mau memaafkan pada saya, itu kan saya tidak bisa apa-apa kan gitu. Tapi saya sudah berusaha beberapa kali meminta maaf pertama. Nah itu apalagi dunia jurnalistik, seringkali orang tersinggung oleh berita kita, tersinggung oleh perilaku kita, dan lain sebagainya. Mending lamun sedang menjalankan tugas profesi. Tapi ini kebanyakan tidak melaksanakan tugas profesi seolah-olah profesi, tapi adalah untuk kepentingan pribadi. Makanya saya masih teringat salah satu pendiri PR Atang Rusita, tidak akan ada orang yang kaya menjadi seorang wartawan. Kan gitu? Tidak ada yang kaya menjadi seorang wartawan. Itu pesan dari wartawan senior ya, Pak Dali, dan biasa sebut mungkin di Subang Kang Dali. Pak Dali, tentunya saya juga di sini ada pertanyaan lagi. Apakah pengalaman yang mengubah hidup selama menjadi jurnalis? Kalau saya kebetulan tadinya saya berpendidikan di Rosa Islamiyah, sehingga rekan-rekan saya juga kan melihat saya bekerja menjadi profesi wartawan. Ini kan tojaiyah kata istilahnya, bertolak belakang. Betul. Tapi kalau menurut saya tidak tojaiyah, tapi ini adalah satu kesempatan bahwa saya untuk lebih mengembangkan ya satu ibadah ya, karena kita kan memperbaiki seseorang, memperbaiki orang kan, itu kan satu ibadah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar kan. Nah tinggal sekarang kembali ke kitanya, ulah kabatur bisa mematahan kudu kieu urang ngaberitakeun kieu sementara tojaiyah dengan diri kita. Nah ini yang harus kita banyak introspeksi kan, seperti itu. Tidak sedikit sekarang ini banyak mengkritisi orang sama saya kan, tapi benar nggak hidup saya ini? Kan? Oh iya mah dan penting mah kan ke konsumsi orang lain. Yang penting berita kita dibaca. Tapi kan tetap imbasnya nanti kepada kehidupan kita. Itu menurut saya betul. Karena mungkin dari segi usia. Tapi kalau saya melihat dari beberapa rekan, ya mudah-mudahan saya tetap diberi kekuatan, diberi usia kan. Amin. Tapi dari beberapa yang telah meninggal ini sangat-sangat memprihatinkan. Dalam konteks apa tuh Pak Dali? Dari tingkah laku kita sendiri. Teman-teman Pak Dali yang lama. Ya artinya kan ada yang tiba-tiba si A sakit keras. Kenapa? Oh, kalau saya berpikirannya bukan negatif thinking, tapi justru saya melihat ini akibat perilaku. Karena si A sudah menyerah, oleh kita terus aja diserang. Orang yang sudah menyerah ya sudah. Allah sendiri kan kalau sudah kita berkhianat, kita sudah melakukan dosa, kita kan meminta ampunan kan gitu. Nah, setelah itu ya kita berusaha jangan melakukan hal lain lagi, apalagi kita dengan manusia tadi itu. Sehingga doa yang terdolimi itu akan manjur. Nah ini sudah terbukti. Itu saya nggak usah menyebutkan ya, tapi saya beberapa orang gitunya yang meninggalkan duluan itu kebanyakan ya bukan karena takdir menurut saya, tapi itu adalah karena kita terlalu cepat menjemput maut gitu. Terlalu menjemput maut ya. Dengan apa Pak maksudnya Pak? Ya itu dengan tingkah laku kita. Tingkah laku kita. Iya kan? Menurut saya kan seperti itu. Kita ini banyak kesempatan loh. Orang menghormati orang lain. Kan? Masyarakat datang lurah, datang camat, datang bupati, ngehormat. Kan kita seringkali tidak sopan, menurut saya tidak sopan. Ya kan? Makanya kita diberi kode etik sehingga kita harus mengenalkan diri kalau mau hente itu kan. Jangan tiba-tiba dicegat. Memang ada door doorstop. Doorstop. Tapi kan karena sudah kenal. Kalau belum kenal kan mohon maaf Pak Bupati, mohon maaf Pak Anu kan. Saya ada wartawan dari Anu mau mewawancari terkait anu. Ya karena main doorstop kan mungkin enggak nanti aja.
Wah jangan gitu Pak, saya kan mau. Itu kan orang nanti jadi bukannya menjadi mitra, tapi malah menjadi itu. Akhirnya oleh kita apa adanya, boleh dulu seperti itu. Tapi dampaknya terhadap kita, ya, mending kepada medianya, tapi kan kepada pribadi. Media itu baik semua, cuma yang di belakang medianya ini kan seringkali yang tidak. Ini yang di belakang medianya nih, maksudnya apa nih? Ya kan? Makanya ya saran saya kepada rekan-rekan semua ya yang baru-baru. Pesan ya. Ya tetaplah wartawan kita baru harus nih pesan dari jadi harus harus selalu berusaha belajar. Termasuk juga kepada masyarakat kan. Memang jangan terlalu merendahkan profesi. Betul. Karena ini profesi. Tapi ya tetap terimalah apa adanya. Iya kan? Nah, mungkin masyarakat banyak yang mengeluh, mengadu, ya itu akan kembali kepada kita. Nah, karena kitanya yang tidak menghormati privasi, kita tidak menghormati jabatannya dan lain sebagainya. Kecuali kalau kita sudah dekat sama sekali, ya itu lain. Ya, saya banyak dekat umumnya dengan seseorang. Kamu menurut saya heureuy, ulah diturutan heureuy saya jeung si A. Karena Bung Galih mungkin belum dekat. Kan seperti itu kan. Nah, ini apalagi dengan masyarakat ya. Masyarakat saya udah sekian belas tahun jadi RW. Saya kan harus bisa membedakan di mana saya berprofesi, di mana saya sebagai RW. Iya kan? Betul. Jadi kalau ada sesuatu di tingkat RW, saya bilang kepada masyarakat, ini adalah pembangunan untuk kita. Kalau ada yang macam-macam, loh kan Akang wartawan. Iya betul. Tapi kan tugas wartawan bukan seperti itu. Ya kan, bukan mengganggu pekerjaan, ya. Tapi nanti setelah selesai pekerjaannya nggak baik, nah itu bagus, baru kita kritisi, kan gitu. Kritisinya bukan kepada langsung di bawah itu kan nanti bisa jadi konflik. Cari itu siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek atau pembangunan itu sendiri. Nah ini apalagi ya sekarang era kebebasan, segala sesuatu sangat bebas. Tapi juga tidak kebablasan ya. Sama itulah makanya sehingga ya pemerintah juga kan secara tidak langsung ongkoh ayeuna zaman kebebasan ya demokrasi dikedepankan dan harus dimusnahkan orde lama. Wartawan atau pers tidak akan diberangus. Kenyataannya masih ada ya. Tapi kalau kita harus dilihat dulu ini kasusnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita ini ada rekan kita dihantam atau ditahan atau dilecehkan. Lihat dulu persoalannya di mana. Nah inilah perlunya ada organisasi-organisasi kewartawanan yang sekarang tidak hanya PWI tapi juga banyak. Nah ini bagi rekan-rekan yang menjadi pengurus organisasi ya harus dilihat dulu, dipelajari kasus per kasusnya, sehingga seperti halnya yang kemarin ada wartawan yang katanya dibunuh, ya itu kan ternyata bukan kaitan dengan masalah pemberitaan, tapi justru masalah pribadi karena si istri yang akhirnya itu diganggu kan oleh si wartawan yang online ini. Itu kan masih remaja-remaja kan. Nah, seperti itulah salah satu di antaranya ya kembali lagi kepada kita untuk saling introspeksi ya. Masyarakat, pejabat termasuk kita sama-sama saling introspeksi ya. Dan lebih meningkatkan tali silaturahmi atau interaksi positif ya. Walaupun itu negatif ya kita tetap harus diberitahu bahwa itu adalah negatif. Ya, tapi jangan kita ngarang-ngarang melihat sesuatu negatif karena pandangan kita. Kacamata saya akan berbeda dengan kacamata yang lain. Ini Pak Dali, kita ketahui kan kalau PES ini tidak terpisahkan ya dalam dalam pelaksanaan kenegaraan, terutama sebagai pilar keempat ya demokrasi. Menurut Pak Dali nih, bagaimana sih sebenarnya PES peran dan fungsinya sendiri? Memang lahirnya pers atau wartawan dulu itu adalah sebagai perjuangan untuk kemerdekaan, iya kan? Makanya usia Persatuan Wartawan lahirnya kenapa di Jogja ada museumnya, kan? Nah itu adalah untuk perjuangan dalam ikut memerdekakan negara Republik tercinta atau negara kesatuan NKRI ini kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah,
kalau memang arahnya ke sana dan sekarang juga disebutkan sebagai pilar keempat Betul. ya dalam demokrasi, ya itu tergantung kepada kitanya. Tergantung kepada kita. Nah, tergantung kepada kita. Apalagi kan pemerintah sudah memberikan ruang kan, dan tidak sedikit. Dulu itu kita ini diberi kesempatan para pengurus PWI atau wartawan itu untuk ikut menjadi Lemhanas. Kenapa? Ya supaya lebih. Dan sekarang banyak loh masih gelarnya yang sudah S2, doktor. Loh kenapa? Karena itu kembali kepada saya, tidak menjadi kaya, kan? Kan itu. Tidak menjadi kaya menjadi itu, tapi menjadi kaya di dalam hasanah kehidupan. Nah, kalau sudah kaya dengan hasanah kehidupan, kita sudah banyak pengalaman, ini akan lebih mudah kalau kita tadi mau berwira swasta, kita mau bekerja, atau ya nanti generasi anak kita, turunan kita juga mau itu kan. Itu kan ini yang harus dimanfaatkan. Jadi jangan sampai kita ini kan mencederai ya pilar keempat itu justru dengan ulah kita, sehingga gening kieu jadi wartawan teh. Gening kieu. Akhirnya karena salah kita. Tapi kalau kita memanfaatkan, bukan artinya ikut kolusi, ikut hal-hal yang negatif ya, karena semua sama memiliki rambu-rambu. Nah, kan gitu. Cuma kalau kita ada celah, kan kita kenal dengan si A, ternyata seperti sekarang dalam pandemi kan gitu ya. Loh, kenapa orang lain dapat bantuan padahal kita umpamanya di rumah punya usaha kecil menengah kan, dan sudah jalan. Loh, kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Betul. Ulah gengsi, tapi orang ulah ngarang-ngarang di pedah deket jeung si A, orang abuskeun. Namun teu diabuskeun ente kieu itu jangan ya. Sama dengan kita ini menjerumuskan diri kita kepada hal itu. Padahal teu sabaraha kan gitu. Ayo kemudian terakhir nih Pak Dali, terkait dengan mungkin Pak Dali punya sosok lah yang memotivasi ya tokoh pers di Indonesia, dan kemudian alasannya kenapa bisa mengagumi sosok beliau misalnya. Sebenarnya kalau khusus sosok sendiri ya saya tidak ada. Yang Tidak saya ada, ya? Satu mungkin orang tua. Orang tua ya? Yang pertama ya tetap yang menciptakan saya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua orang tua ya, karena tanpa ada dorongan doa, ya, motivasi. kebaungan saya sekolah karena orang tua di Cianjur, saya di Bandung kan, dititipkan di pindah itu. Nah kan terus dari itulah rekan-rekan yang sepergaulan dulu seperti Bung Alex Sobur, terus kakaknya itu yang Profesor Dokter siapa saya lupa lagi ya. Nah, termasuk mungkin ya rekan-rekan yang tadi dikatakan senior yang sekarang sudah pada tidak ada, yang masih ada adalah Profesor Dr. Krisna yang bekas pimpinan saya ya. Sekarang masih di komisi yudisial kan gitu ya. Itu termasuk ya kalau saya lihatnya dulu ada Mahbub Junaidi. Nah itu kalau ke Mahbub Junaidi terus mungkin karena dulu sering baca-bacanya majalah Kiblat kan, terus korannya itu karena orang tua saya juga lebih condong ke hal-hal yang lebih agamis. Saya juga memang belajar backgroundnya di hal yang agamis, lebih condong kepada ya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kepada tokoh. Nah kalau di Kompas seperti Yakub Utama ini juga salut kan gitu ya. Yakub Utama kalau dulu, Yakub Utama dan Mahbub Junaidi kalau saya. Ya, terima kasih ngobrol santuy dengan wartawan senior Kang Dali. Terima kasih atas waktunya. Ya. Tentunya ini menjadi motivasi bagi para jurnalis ya di Jawa Barat. Kemudian terutama khususnya untuk jurnalis Subang yang tadi Pak Dali sudah banyak menyampaikan lah pengalamannya gitu. Bahwa menjadi seorang jurnalis harus menjalankan profesinya sesuai dengan kode etiknya. Kita memang era Digital. Ya, era digital, ada kebebasan pasca reformasi ya Pak Kang Dali. Tentunya tetap kita harus menjalankan kode etik jurnalistik. Sehingga profesi jurnalis ini memang dihormati tentunya ya, dan memang punya martabat ya di masyarakat tentunya, dan bermanfaat bukan hanya untuk sendiri tentunya, kemudian untuk bangsa dan negara.
Mungkin itu dulu ngobrol santuy kita bareng Kang Dali. Dan next tentunya kalau ingin tahu selanjutnya tonton YouTube kita Lampu1com dengan Media Jabar.com. Like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam.